Hal ini kita langsung saja menyapa juru bicara Wakil Presiden, Pak Mas Duki Baidlawi. Ya, untuk mengetahui apa saja opsi yang ditawarkan Wapres Ma'ruf Amin terkait dengan Al Zaitun. Selamat malam, Pak. Iya, ini Wapres menyatakan tidak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun di tengah berbagai polemik yang sedang dihadapinya. Lantas, apa saja opsi untuk penanganan Ponpes ini? Silakan, Pak. Ya, saya kira arahan dari Wakil Presiden kepada Menko Polhukam ketika melakukan rapat terbatas ya antara Wakil Presiden dan Menko Polhukam serta Panglima TNI ya 3 hari yang lalu sudah cukup jelas bahwa memang soal Al-Zaitun itu harus dipilah ya. Pemilahannya itu antara orang yang memang membuat masalah, dalam hal ini Panji Gumilang, dan pesantren yang di dalamnya ada satu proses pendidikan. Cuma sebagaimana diketahui dari hasil berbagai laporan dan investigasi, apakah dari Pemprov Jawa Barat dan MUI Jawa Barat, MUI Pusat, bahkan mulai sejak beberapa tahun yang lalu memang sudah mencium indikasi tentang dua wajah Al-Zaitun selama ini. Jadi kalau kita lihat wajah Al-Zaitun di permukaan, maka Al-Zaitun itu adalah ya pondok pesantren sebagaimana biasanya, seperti pondok pesantren yang lain. Tetapi wajah yang lainnya bisa diindikasikan dengan misalnya ditemukan ada satu orang pimpinannya mempunyai ratusan rekening. Ya. Itu saya kira juga salah satu bukti betapa jejaring Al-Zaitun itu ke gerakan NII itu indikasinya sangat kuat. Itulah sebabnya maka Wakil Presiden meminta ketika pesantren ini harus terus berlanjut, maka perlu dilakukan identifikasi betul mana yang terpapar dan mana yang tidak. Itu saya kira yang sangat penting. Sehingga dalam konteks ini Wapres berbicara dalam satu kata kunci yang disebut dengan komitmen kebangsaan dari Al-Zaitun itu sangat penting dilakukan supaya tidak ada orientasi ideologi yang menyimpang dengan ideologi nasional gitu kan, karena sampai sekarang indikasi itu ada. Jadi tidak benar kalau misalnya dikatakan bahwa bahwa Al-Zaitun itu kalau yang disebut orientasi ideologi NII itu masa lalu. Kita tidak bisa menghukum masa lalu, saya kira tidak seperti itu. Tapi lebih kepada pada saat ini perlu kita melakukan satu identifikasi yang sedemikian serius terhadap persoalan ini. Kita betul-betul perlu melakukan pembinaan agar santri-santri yang ada di dalam pesantren Al-Zaitun itu tidak terpapar. Betul. Nah, itu karena dia, pertimbangannya begini dalam diskusi antara Wakil Presiden dengan Menko Polhukam, daripada nanti misalnya mengikuti aspirasi yang berkembang di masyarakat bahwa pondok pesantren Al-Zaitun dibubarkan, justru makin sulit untuk mengidentifikasi santri-santri yang sudah terpapar dan tidak bisa disembuhkan lagi. Justru menyebar ke masyarakat yang lain. Itu jadi artinya, justru lebih berbahaya. Ketimbang ini dibubarkan, lebih baik dibina begitu ya, menurut Wakil Presiden. Nah, ini kan terkait dengan opsi pembinaan. Kita tahu sendiri di santri di Al-Zaitun ini ada mencapai 5.000 santri gitu ya. Nah, ini pembinaan seperti apa yang tepat untuk mereka? Pertama, saya kira Wakil Presiden sudah meminta ya kepada Menko Polhukam ya untuk melakukan koordinasi untuk pelaksanaan teknis di lapangannya seperti apa. Yang pasti itu akan melibatkan beberapa kementerian, KL lah saya kira gitu. Misalnya dari awal Wakil Presiden kan meminta kepada Menko Polhukam dan Kementerian Agama, bahkan mungkin juga ke BNPT, bahkan mungkin juga ke unsur-unsur lembaga yang lain yang mungkin bisa
namanya terlibat di dalamnya untuk mengidentifikasi mengenai keterpaparan ini. Karena persoalan yang serius justru adalah soal-soal yang justru tidak tampak. Kalau yang tampak seperti biasa dalam konteks kita melihat kurikulum, kita melihat pengajaran yang di permukaan itu semuanya kan nggak ada masalah. Tapi di balik itu sebenarnya itulah yang menjadi persoalan di Al-Zaitun itu. Itu dia. Apakah sudah ada laporan mengenai kurikulum begitu yang kurikulum yang dijalankan oleh santri? Apakah sudah sesuai atau justru sebaliknya begitu? Kalau kita melihat kurikulum, melihat cara pengajaran dan segala macam nggak ada masalah. Tapi justru kan ada di balik itu, hidden di balik gerakan Al-Zaitun di luar pesantren itu yang jadi masalah. Bahkan tidak semua santri itu terlibat dalam konteks masalah-masalah yang berkaitan dengan gerakan ideologi yang anti terhadap NKRI. Jadi justru di situ yang harus kita identifikasi sedemikian rupa. Baik, jadi artinya di sini bahwa ketimbang seperti tadi yang disampaikan begitu, daripada dibubarkan, mendingan kita bina seperti itu supaya lebih jelas begitu mana santri yang terpapar dan mana santri yang tidak terpapar, sehingga memang benar-benar bisa dibina ke arah yang lebih tepat sesuai dengan akidah Islam. Terima kasih Pak Mas Duki Baidlawi sudah bergabung bersama dengan kami di Berita Satu Malam. Kita berharap tentunya kasus ini bisa segera selesai. Terima kasih Pak, selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Ya.